Pertanyaan pertama untuk semua yang hadir, tolong dijawab dengan jelas, tegas, dan sadar. Jelas, tegas, dan sadar. Tuhanmu siapa? Tuhan kita siapa? Tuhan semuanya siapa? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, yang bisa ngasih Anda makan siapa? Yang bisa ngasih saya makan siapa? Yang bisa ngasih kita semua makan siapa? Yang bisa ngasih makan seluruh makhluk siapa? Pertanyaan ketiga, ada tidak selain Allah yang bisa ngasih makan? Tidak? Tidak ada. Oke. Yang bisa membuat Anda berhasil siapa? Yang bisa membuat Anda tidak berhasil siapa? Yang bisa membuat saya berhasil siapa? Yang bisa membuat saya gagal siapa? Yang bisa membuat semuanya berhasil siapa? Yang bisa menggagalkan semuanya siapa? Keren. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Allah itu maha dekat atau maha jauh? Dekat atau jauh? Baik atau maha baik? Kaya atau maha kaya? Bisa atau maha bisa? Keren. Pertanyaan kelima, pernahkah Anda merasa putus asa? Pernah? Pernah ya? Pernah. Jadi pernah putus asa? Ya. Pertanyaan keenam, putus asanya kepada siapa? Nah, ini mulai muncul macam-macam nih. Mulai muncul macam-macam. Contoh ya, contoh nih. Ini contoh sederhana. Pengen melamar pekerjaan di sebuah kantor. Sudah mengajukan lamaran berkali-kali ke kantor itu dan kantor yang lain, ditolak terus. Iya. Kemudian ngomong begini kepada temannya, doa mana yang belum aku baca? Doa mana yang belum aku baca? Semua doa sudah aku baca. Kiai, Habib, Ustadz, guru mana yang belum aku datangin? Semuanya sudah aku datangin. Semua sudah aku lakukan. Ternyata ditolak. Saya ditolak, nggak bisa dapat pekerjaan. Dah, saya nggak mau kerja lagi. Saya mau nanya, ini putus asanya kepada siapa nih? Yang menonjol tadi kalimat apa nih? Doa mana? Habib mana? Kiai mana? Ustadz mana? Amalan apa yang belum aku kerjakan? Berarti ini putus asa kepada siapa? Ngeri atau enggak ngeri? Ditolak kerjaan tuh enggak apa-apa, tapi kalau hatinya begini nih ngeri nih, ini penyakit yang luar biasa. Satu lagi, contoh ya, mau hutang kepada temannya, terus temannya janji, besok ya mas, kamu datang ke rumah, saya siapkan uangnya. Besoknya datang, temennya bilang sama pembantunya, bilang saya lagi tidur. Ya, lagi tidur. Ya udah, saya sore kembali. Sore kembali, ditemui sama temennya. Tadi siang sudah saya siapkan, tapi saya ketiduran. Akhirnya uangnya dipakai sama istri saya. Coba kamu besok datang lagi. Oh iya, besok datang lagi. Tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Pembantunya udah dipesenin. Bilang, saya tadi sudah nunggu dia kelamaan, ini lagi pergi. 1 jam lagi balik. Oh bapak tadi nunggu kelamaan terus ada urusan mendadak mas, 1 jam lagi balik. Ya udah saya tunggu di sini. Ya tunggu. Datang orangnya. Ya Allah mas, saya udah tunggu tadi nih, duitnya udah siap ya. Tapi kok ya tiba-tiba mertua saya itu kok butuh. Jadi saya serahkan mertua saya. Besok kamu kesini lagi. Saya mau nanya, balik atau gimana? Ini kan apa namanya, kasus yang terjadi di masyarakat kita ini bentuknya beda-beda. Yang membuat seseorang itu jadi lemes, males gitu ya, terus nggak bergairah lagi, nggak semangat ya, karena dia salah berharap.
Dia salah berharap. Berharapnya bukan kepada Allah, berharapnya kepada makhluk. Mintanya bukan kepada Allah, mintanya kepada makhluk. Iya, menggantungkan harapannya bukan kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada makhluk. Sementara Allah sudah bilang dengan jelas, siapa yang baca surat ini 3 kali sama dengan khatam Al-Quran, 1 kali sama dengan sepertiga baca Al-Quran. Sehingga seorang sahabat habis sholat yang dibaca bukan surat yang lain, yang dibaca Al-Ikhlas terus, setelah Fatihah Al-Ikhlas terus. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau baca surat Al-Ikhlas terus? Maka dijawab, aku cinta surat Al-Ikhlas, karena itu ada sifat-sifat Ar-Rahman. Maka Rasulullah menyatakan, SAW, cintamu pada surat itu membuat engkau masuk surga. Ternyata di Al-Ikhlas Allah sudah bilang, Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang harus kita sampaikan dulu kepada hati kita, pikiran kita, otak kita, ilmu kita, dosen kita, teman kita, guru kita, pekerjaan kita, kantor kita, relasi kita. Saya cuma punya Allah, bukan kalian semua. Tapi jangan diomongkan. Ketemu dosen mau pendadaran, Qul huwallahu ahad, gak sih lulus mas? Bukan gitu caranya. Hati ya, hati. Qul huwallahu ahad. Lulus nggak lulus bukan urusan bapak. Iya, dokter sembuh nggak sembuh bukan urusan kamu. Kantor, saya dapat gaji nggak dapat gaji bukan karena Anda. Pasar, laku nggak laku bukan karena apa? Pasar. Qul huwallahu ahad, semua karena Allah. Lah kalau sudah hati itu percaya semua karena Allah, ya tenang toh. Jadi ketika jual barang nggak laku, sama Allah belum boleh laku kok. Pasti bagus. Ketika dia sudah berusaha maksimal, ya berusaha maksimal, belajar dan lain sebagainya, kemudian ternyata kamu nggak lulus, tambah setahun lagi, Allah nyuruh saya tinggal setahun lagi di kampus ini kelihatannya. Karena yang bisa menahan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok ngelamar anaknya orang ya sudah diterima, kurang sebulan mau nikah, tiba-tiba kok dibatalkan oleh calon istri. Alhamdulillah, yang batalkan bukan calon istri. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha As-Sani. Allah yang nyuruh dia batalin ini, pasti bagus buat saya. Karena saya bergantung hanya pada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung harapan saya, bergantung asa saya. Karena gantungannya Allah, tidak ada judul putus asa. Putus asa itu kalau kepada makhluk, centelannya makhluk, putus. Oh, makhluk itu lemah. Makhluk itu lemah. Tapi kalau gantungannya, centelannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha kuat, Allah maha, maka nggak pernah putus. Beb, kasih contoh kasus. Oke, saya kira-kira 2 minggu ini mengajarkan sesuatu enggak? Saya kan lagi ngajarin Anda semua dan diri saya sesuatu, toh, betul enggak? Apa itu? Paham enggak? Pembelian tanah sebelah. Tanah sebelah harganya di atas 5 miliar rupiah. Iya, yang beli nggak punya duit, gendeng apa edan? Gila atau waras nih? Wah, ngomong edan loh, gak apa-apa. Subhanallah. Ya kan? Saya bilang, saya nyatakan beli gitu ya, beli. Terus suruh bayar uang muka 1M 250 juta hari Senin yang lalu. Ini Jumat kan? Senin yang lalu. Kebayar enggak? Kebayar. Saya mau gantungkan asa saya masih apa? Sama jualan buku. Jenengan yang minta diskon terus. Sebagian minta gratis gitu kan ya. Mau harapannya sama buku, repot. Sama yang kaya-kaya itu, yang kaya-kaya yang punya duit, kadang kalau mau diutangi udah ngendo. Pasar lagi sepi gitu kan ya, dongeng, ngendo, kebutuhan banyak, kan seperti itu ya. Mau apa? Mau sama proposal, saya tidak boleh minta proposal pada siapapun. Itu aturan dari guru saya, tidak boleh buat proposal. Minta sumbangan, keliling nggak boleh minta sumbangan, bolehnya cuma ngasih informasi. Ya udah, saya buat informasi. Ya kan, jika ingin ikut andil gitu toh.
Enggak terus tak teleponi siji-siji, tolong ya transfer lho, tolong. Wis transfer tolong. Ndak ono toh? Ndak ada. Atau saya telepon teman saya mau beli tanah loh ya. Kalau punya duit, ayo kamu kirim loh ya. Yang kirim yang banyak. Oh, surga loh, masya Allah. 10 kali lipat. Enggak ada. Ada enggak di informasi yang saya sebar itu tulisan, jika Anda menyumbang Majelis Ar-Raudhah, maka Anda mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ada enggak? Enggak ada. Siapa ingin ikut andil silahkan transfer ke nomor rekening ini, betul kan ya? Insya Allah berkah untuk semuanya, selesai gitu kan? Enggak A, enggak B. Yang begini ini kira-kira kelihatannya penuh semangat untuk ngambil duitnya orang apa sakarepmu? Yang mana ini? Ada unsur maksa atau terserah kamu? Salah, bukan terserah kamu, terserah Allah. Jadi saya nggak pernah ngomong terserah Anda, terserah Allah. Nah, karena saya itu terserah Allah, ya kan, yang ngasih Allah, yang milihkan siapa yang mau ngasih juga Allah, yang nahan siapa jangan ngasih juga Allah Ta'ala. Maka proyek ini saya ajukan proposal langit, asanya ke langit. Gimana cara asa ke langit ini terwujud? Ya gampang, Allah tuh enggak minta apa-apa kok, ya kan? Allah cuma ngajarin kalau kamu pengen ya mintalah. Udah, saya doa minta sudah, betul kan? Saya minta doa dari orang banyak juga sudah. Minta doa dari orang tua juga sudah. Kamu usaha, bisanya apa? Tembokku dewe tak jebol sih. Duk temboknya sendiri kita bongkar, betul kan? Terus apa lagi? Beli tanaman ditaruh. Kenapa? Nanti kalau jadi kebeli tanamannya akan ditanam di sana. Ya, sementara kita beli dulu tanamannya. Beli tanaman kan murah. Bisanya itu, betul. Ini menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang harapannya kepada Allah, dia akan melakukan apa yang dia bisa karena dia yakin Allah melihat kerjanya, Allah melihat usahanya. Nah, apapun yang bisa dilakukan, digantungkan asanya kepada Allah, di proposalnya disodorkan pada Allah. Ini loh ya Allah, ini loh ya Allah, ini loh ya Allah, ini loh ya Allah. Ke situ terus, ya ke situ terus. Nah, nanti hasilnya menakjubkan. Begitu Allah bilang kun fayakun.